Di sini udah ada mobil kesayangan Hyundai Avega tahun 2008. Ini buat gas. Ini yang desain saya sendiri. Gas, rem. Gas, rem. Ini gas full bisa tuh. Yo hello my friends, bertemu lagi di channel Kang Hikmat. Jangan lupa subscribe ya. Jadi awal mula inspirasi saya membuat alat ini dulu kan pas kelas 3 SMP ya. Pas kelas 3 SMP itu saya tuh pengen banget bawa kendaraan. Nggak terpikirkan bisa pakai kendaraan motor, yang terpikirkan hanya mobil. Jadi pada saat itu kakak saya itu punya mobil Matic Honda Jazz. Terus saya perhatikan itu cara nyetirnya, ternyata cuma gas rem. Nah, almarhum kakak saya Ridwan, beliau bilang, kamu pasti bisa, tapi mobil Matic bukan manual, itu cuma gas rem, dan itu mau memanfaatkan kaki saya yang masih tersisa ini. Akhirnya karena kakak saya udah meninggal kan, saya masih terngiang-ngiang, saya bisa. Nah, mobil Honda Jazz punya kakak saya itu saya bawa kabur, Mas. Saya bawa kabur. Itu awal mula nggak pakai alat seperti ini, dicolok pakai payung, gagang payung. Jadi gas rem dicolok, ditusuk ini tuh ke belakang, ditusuk aja ke belakang ini, ke bawah, tusuk pakai tangan, di gas rem. Itu malam-malam saya bawa kabur, sore-sore pas lagi lengah saya bawa kabur, saya bawalah mobilnya tanpa alat. Terus ketahuan lah saya bawa mobil. Nah, di situ akhirnya saya pikir gimana caranya saya bisa nyetir tapi nggak pakai tangan, tapi pakai kaki ini yang dibilang almarhum kakak saya. Di situ pertama saya bikin dari tongsis. Makanya kalau keluarga saya bilangnya tongsis, karena dulu alatnya bukan yang ini. Dulu alatnya dari tongsis, terus kita modif sama dijepit, tapi pipanya tongsis. Nah, itu sekitar berapa tahun terpakai, itu sekitar 3 tahunan. Itu sering ada kerusakan. Namanya pipa tongsis itu kan nggak kuat ya. Jadi pernah kejadian tugel lah, bengkok karena saya ngerem mendadak. Nah, itu jadi awal mulanya saya terinspirasi dari almarhum kakak saya yang bilang, kamu bisa tapi pakai kaki kamu yang kanan ini. Nah, karena saya belum punya mobil, akhirnya saya bikin alat itu nggak permanen, jadi portable gitu. Saya gambarin, saya serahin ke tukang las. Akhirnya si tongsis itu dilas, disambung si pipa tongsis. Kenapa bisa pipa tongsis? Karena pipa tongsis itu saya pikir kan bisa panjang pendek tuh, ukurannya itu bisa panjang bisa pendek gitu. Alat ini digunakan sekitar dari saya yang ini ya. Kalau yang pertama itu SMP kelas 3, berarti 2009 sampai 2012, 3 tahun. Terus direvisi satu kali, saya rubah menggunakan alat dari pipa disambung dari mana. Jadi kalau alat ini berarti dari 2012 sampai sekarang udah lama banget, makanya udah karena nggak dicat ya, jadi ada karat-karat besi gitu.
udah banyak menjamah semua mobil, dari mobil mewah, dari mulai Mercedes-Benz, terus Pajero Sport, sampai mobil Civic tahun 80 udah pernah saya pakai. Karena saya dulu pas zaman kuliah itu di supir rental, mobil Avanza, mobil Calya, ya mobil-mobil city car, mobil MPV itu hampir semuanya udah gitu. Sampai terakhir itu ya mobil ini, saya punya mobil itu kan, mobil Karimun pas tuh zaman gokar itu. Ini sempat jadi untuk alat bantu saya nyupir taksi online gitu. Dan akhirnya mobil sedan, jadi semua mobil ini bisa, dari sedan sampai Pajero sampai Jeep bisa semuanya. Ya, buat teman-teman disabilitas, jadi sebetulnya SIM untuk mobil itu SIM D2 ya, SIM D2. Tapi ini sampai sekarang saya tanyain berapa kali ke Polres, belum berlaku pembagian SIM itu untuk disabilitas. Jadi dari pertama saya nyetir, saya punya SIM, punya legalitas, itu menggunakan SIM D. Jadi SIM D itu bisa untuk motor, bisa untuk mobil. Sebetulnya peruntukannya untuk motor tadi itu. Cuman karena SIM D2 itu belum diberlakukan, belum serentak lah diberlakukan, hanya di kota-kota besar. Jadi saya masih pakai SIM D. Itu masih lolos, kalau ada apa-apa masih lolos. Dan tesnya itu saya tes bukan nggak nembak-nembak, tes beneran, tes pakai mobil, tes pakai mobil, pakai motor, karena itu untuk dua kendaraan kan. Dan alhamdulillah lolos, tesnya lolos, tes psikotesnya lolos, tes prakteknya juga lolos. Itu jadi kami disabilitas tetap punya SIM, tapi bukan SIM A, SIM D. Nanti mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan aktif SIM itu, akan diberlakukan SIM D2 itu. Jadi kan kalau saya sih lebih enak pakai SIM, karena kan kita buat perlindungan hukum ya, agar kalau terjadi insiden atau apa-apa kita punya perlindungan hukum yang legal. Ada pengalaman yang lucu ya saat saya nyetir mobil dengan kondisi disabilitas seperti ini. Mungkin teman-teman disabilitas yang pengendara mobil juga pernah ngerasainnya. Jadi waktu di Bandung saya kena tilang karena lupa nggak pakai safety belt. Waktu di Bandung pernah. Itu dari Jakarta ke Bandung, pas turun, selamat siang Pak, kata Pak polisinya itu. Ya Pak, boleh kita selesaikan di pos. Nah, polisinya menyuruh menyelesaikan di pos. Dia nunjukin STNK, SIM, tapi belum dibaca. Kita selesaikan di pos kan. Pas saya turun kan pakai skateboard tuh. Gitu. Polisinya kaget, astagfirullahaladzim, katanya. Kaget. Jadi dia nggak tahu bahwa saya disabilitas. Pas saya turun, saya pakai skateboard, dia kaget. Oh Pak, bisa Pak? Ya Pak, saya susah ini untuk naiknya nanti. Oh ya udah, naik aja Pak, di mobil aja Pak, di mobil aja. Udah Pak, saya nggak bisa naik sendiri, harus dibantu. Akhirnya polisi itu saya kerjain balik. Dia manggil temennya, sini bantuin. Saya diangkat ke mobil ini, ke mobil saya itu diangkat, dibopong naik, padahal saya bisa diberatin. Itu wajah polisi, aduh berat banget. Sampai nggak jadi tilang. Yaudah Pak, selamat jalan Pak, hati-hati jalan, jangan lupa sabuk pengamannya. Oh iya Pak. Ya, jadi polisi itu belum lihat keadaan saya, sehingga udah nanya dulu, mungkin mau nilang. Itu masih zamannya mungkin pungli, karena dia mau nyelesainnya di pos gitu. Terus ada juga pengalaman yang nggak bisa dilupakan, itu pas saya jadi supir gokar. Jadi pas saya jadi supir gokar itu banyak penumpang yang kaget. Ada penumpang yang melihat saya tiba-tiba, awalnya biasa main HP, terus tiba-tiba nengok kanan. Mas bisa Mas, yakin Mas? Bisa, saya bisa. Kalau memang nyetir saya nggak enak, silakan ganti driver yang lain. Akhirnya
dia percaya gitu. Terus ada juga ibu-ibu, pas masuk ibu-ibu lihat kondisi saya nyetir pakai alat ini, itu sampai mungkin terharu ya. Subhanallah, saya dipeluk-peluk. Saya sabar ya mas, bu ini kapan jalannya bu, enak lihat orang, ada yang seperti itu. Jadi kebanyakan pengalaman yang berharga itu pada saat saya jadi supir taksi online gitu. Oke guys, cukup sekian review dari channel YouTube Kang Hikmat, review alat setir mobil ala Kang Hikmat ya. Bagi teman-teman disabilitas yang mau meniru atau mau tanya-tanya, silahkan bisa kontak Kang Hikmat di Instagram Kang Hikmat _hikmat, atau bisa juga kirim komentar, nanti disesuaikan. Intinya disabilitas tanpa batas, jadi jangan putus asa. Aku keadaan seperti ini. Bang Jul teman saya yang nggak ada tangan nggak ada kaki, dia bisa nyetir manual pula. Dan saya rasa sih banyak teman-teman disabilitas yang bisa nyetir. Jadi jangan berkecil hati ya. Untuk teman-teman disabilitas semuanya, kalian pasti bisa. Nanti kita lanjut next video bagaimana sih motor punya Kang Hikmat itu, seperti apa modifikasinya, habis biaya berapa. Nah, lanjut di next video. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Kang Hikmat. Bye bye.